Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hari Channel. Tidak lelah-lelahnya kita belajar bersama lagi ya Bapak Ibu, agar nanti besok Sabtu kita semuanya akan menghadapi SKTT ya. Semoga mendapatkan hasil nilai yang maksimal. Dan sesuai dengan permintaan yang ada di kolom komentar tadi, ada yang menyebutkan terkait dengan pilar negara, Pancasila, undang-undang dan seterusnya. Kita membahas sedikit saja, tidak terlalu masuk ke dalam karena nanti kita eh, juga ada yang penting indikator dalam kisi-kisi soal tersebut adalah indikator dari moderasi beragama ya. Dan ini sebagai wawasan untuk tambahan untuk kuda-kuda kita nanti ketika ada sejarah-sejarah seperti ini kita bisa menjawabnya paling tidak. Oke. Terima kasih yang sudah setia menonton di channel ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kesuksesan dan akhirnya lolos menjadi P3K Kemenang. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja pilar negara ya. Sekilas pilar negara itu ada 4 ini. Ini menjadi sebuah pilar negara yang harus kita pegang teguh. Pertama adalah Pancasila. Ya, Pancasila itu sebagai dasar negara ya. Pancasila itu menjadi dasar, kemudian Pancasila itu dijabarkan ya, dijabarkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Undang-undang ini sebagai konstitusinya, jadi sebagai hukumnya. Kemudian NKRI ini bentuk negaranya ya. Bentuk negaranya apa ya? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, ini semboyannya. Semboyan kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada 4 ini, Pancasila sebagai dasar, undang-undang sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyannya. Lanjut ke slide berikutnya. Pancasila secara singkat ini kelima sila tersebut ya, kelima sila dalam Pancasila itu tercantum pada paragraf keempat preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada 4 alinea ya, 4 alinea yang dimana Pancasila itu terkandung di dalam alinea yang keempat atau paragraf yang keempat. Paragraf yang keempat. Nanti dibahas sedikit ya tentang isi alinea pertama apa ya. Kemudian 1 Juni 1945 itu hari lahirnya Pancasila, di mana pada saat itu sidang BPUPKI yang pertama itu kan dilaksanakan tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 ya. Kemudian disitulah Bung Karno mengemukakan kelima asas ya yang diberi nama Pancasila. Oleh sebab itu pada tanggal 1 Juni itu dikenang sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi dalam merumuskan Pancasila itu ada beberapa tokoh yang mengusulkan, diantaranya adalah Muhammad Yamin, kemudian Bung Karno, kemudian siapa lagi? Muhammad Yamin ya, Muhammad Yamin, Bung Karno, kemudian satunya siapa ya? Maaf lupa, nanti silakan dicari sendiri. Itu mengusulkan tentang ini dasar negara. Kemudian 1 Juni lah lahir nama Pancasila dari Bung Karno. Oke, kemudian Pancasila ini disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi 1 hari setelah kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan ya, pada tanggal 18 Agustus. Oleh siapa? Oleh PPKI. PPKI ya. PPKI ini mengesahkan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan di situ ada pada tanggal 17 Agustus ya, setelah paginya memproklamasikan kemerdekaan, membaca proklamasi. Nah, akhirnya sore harinya ada seorang armada angkatan laut dari yang menjaga kawasan dari Jepang itu ya. Itu mendatangi siapa tadi? Muhammad Hatta dan mengusulkan untuk merubah itu yang ada di soal tadi, merubah teks ya, teks dalam sila pertama. Nah, itu nanti kita bahas. Oke, selanjutnya
Sekarang pilar negara yang kedua, Undang-Undang Dasar. Nah, ini ada 4 makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini alinea pertama, maknanya adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu alinea pertama. Kalau pokok pikiran dalam alinea pertama itu adalah persatuan. Persatuan ini menjadi dasar. Kalau di undang-undang persatuan ini, untuk menjaga persatuan ini nanti ada undang-undang pasal 27 ayat 3 tentang bela negara itu. Kemudian alinea kedua itu cita-cita kemerdekaan. Cita-cita kemerdekaan yaitu tentang keadilan sosial. Keadilan sosial itu nanti ada supremasi hukum untuk kebenaran dan keadilan. Pasal 1 ayat 3. Ayat 3. Kemudian alinea ketiga itu menyatakan kemerdekaan negara. Kemerdekaan di sini menyatakan kemerdekaan, ya, kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat artinya di situ ada sistem demokrasi. Nah, itu. Kemudian negara religius, maksudnya negara religius itu adalah setelah kemerdekaan itu diakui sebagai hak segala bangsa pada alinea pertama, kemudian alinea kedua itu perjuangan untuk meraih kemerdekaan itu, ya, meraih cita-cita kemerdekaan itu dilanjutkan di alinea ketiga dengan apa? Itu bukan hanya bentuk dari perjuangan manusia saja, namun juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, oleh sebab itu pada alinea 3 ini bisa dikatakan juga dalam hal menyatakan kemerdekaan, ya, maknanya, kemudian juga hal negara yang religius. Religius ini artinya di dalamnya dalam merebut kemerdekaan itu juga ada bantuan, mengakui bahwa ada bantuan dari Allah, lah gitu. Oke, alinea keempat sekarang. Alinea keempat ini lebih kita pahami enaknya, ya, maknanya adalah Pancasila. Itu dalam alinea keempat. Alinea keempat itu ya ketuhanan berdasarkan kemanusiaan. Ini sebagai landasan nilai moral kita. Ya, nilai moral kita. Landasan nilai moral itu ya kemerdekaan beragama seperti itu contohnya pada pasal berapa? 29 ayat 1 2 lah, itu menjamin kemerdekaan beragama seseorang, ya. Oke, itu makna-makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar dan pokok pikirannya, ya. Silakan nanti kalau ingin menjabarkan dicari sendiri kemudian ditulis sendiri. Selanjutnya NKRI. Ini bentuk negara kita adalah NKRI. Ini terdapat di pasal 1, ya, Undang-Undang pasal 1, yaitu bentuknya republik, kemudian kedaulatan rakyat dan negara hukum. Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Ini bentuk negara, ya, diatur dalam Undang-Undang pasal 1. Selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika. Ini semboyan kita. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno. Dan ini artinya kan berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya. Tetap satu, artinya ya enggak apa-apa berbeda. Kamu beli bensin, saya beli Pertamax, enggak apa-apa karena kita memang beda lah itu. Tetapi kita tetap satu. Nah, ini di apa ya? Dikutip dari kitab Sutasoma, ya, karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit. Ini kitab Sutasoma Empu Tantular itu. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebuah kalimat yang dikutip dari kitab Sutasoma karangan siapa? Empu Tantular, ya. Paling enggak kita sudah membaca lah, kita sudah mengingat kembali. Yang nanti kalau misalkan ada soal seperti ini, ya kan sayang sekali kalau kita tidak bisa menjawabnya. Kitab Sutasoma Empu Tantular Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia, ya, yang tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu apa? Maksudnya satu, yaitu kesatuan sejarah. Bagaimana Indonesia itu tumbuh berkembang dalam suatu proses sejarah, ya. Satu sejarah kita yaitu melawan penjajah kemarin. Kemudian satu nasib, berada dalam satu proses sejarah yang sama, mengalami nasib penderitaan, penjajahan, kebahagiaan bersama. Satu dalam kebudayaan, yaitu
yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional. Kemudian kesatuan asas kerohanian, yaitu ide, cita-cita, nilai kerohanian secara keseluruh tersimpul dalam Pancasila. Ini maksudnya satu itu. Nah, jadi satu sejarah, satu nasib, satu kebudayaan, satu asas kerohanian. Oke, ini sekilas saja. Yang penting kita sudah membuka wawasan kita tentang pilar negara, tentang sejarah-sejarahnya. Oke, lanjut ke soal. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal yang menjelaskan tentang lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Itu dijelaskan dalam pasal berapa? A35, B36, C36A, D36B. Kita lihat. Nah, jawaban yang tepat adalah 36A. 35 itu bendera, 36 bahasa, 36A lambang, kemudian 36B lagu. Jadi enaknya kalau saya itu menghafalkan 35 36 AB gitu. 35 36 itu yang berbeda kan, 35 itu B ya, bendera, 36-nya bahasa. Saya ambil B dan H. Lah, seperti itu. Itu kan enak. Clue-clue seperti itu kan, kata kunci seperti itu kan gampang dihafalkan, gampang teringat. B, H, 35, B artinya bendera, 36 H itu bahasa. Kemudian di bawahnya ada lambang dan lagu, atau Garuda itu lagu, gitu enggak apa-apa. Yang penting kita tahu dan hafal, paling enggak ya ingatlah, ingat. Oke, bisa difahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengakomodasi berbagai latar belakang keagamaan dan kepercayaan yang ada di Indonesia, maka terdapat seorang tokoh yang mengusulkan untuk mengubah kalimat pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang menjadi PR, dan ada yang sudah menjawab, ada Muhammad Hatta, kemudian ada dua, A.A. Maramis dan Johannes Latuharhari. Nah, ini yang betul yang mana ya. Jadi pada waktu itu, pada tanggal 17 Agustus ya, setelah proklamasi kemerdekaan ya, itu sorenya ada seorang yang mendatangi atau menemui Muhammad Hatta ya, Muhammad Hatta. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk merubah kalimat dalam sila pertama. Karena apa? Dari rakyat bagian Indonesia bagian timur itu kurang setuju, dan nanti akan dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan ya. Indonesia bagian timur lebih baik memisahkan diri ketika kalimat pada sila pertama tersebut itu tidak diganti ya. Karena mayoritas penduduk Indonesia itu kan ya meskipun Islam, tapi itu akan memecah belah nanti, karena kita agamanya kan banyak, dan itu dijamin, dilindungi, dan itu merupakan hak setiap orang. Oleh sebab itu, siapakah tokoh ini yang mengusulkan seperti itu? Ya, tokohnya adalah, jawaban yang paling tepat adalah A, Johannes Latuharhari. Ya, ini merupakan tokoh yang mewakili Kristen, Protestan dan Katolik ini. Nah, kok bukan A.A. Maramis ya? A.A. Maramis ini bahkan ketika beliau menjabat sebagai anggota BPUPKI ini tidak mempermasalahkan tentang sila pertama ini redaksinya menggunakan seperti itu, tidak mempermasalahkan. Namun ketika keesokan harinya ada seorang angkatan laut ya, kalau tidak salah ya, tentara angkatan laut yang menjaga wilayah kekuasaan Jepang pada saat itu, mendatangi ya, dari Indonesia bagian timur, mendatangi Muhammad Hatta untuk merubah kalimat pertama tersebut ya. Kalimat pertama tersebut diubah, dan kok bukan Muhammad Hatta lah, Muhammad Hatta ini yang memprakarsai, artinya yang memprakarsai itu ya yang memfasilitasi atau yang mengajak merubah ya. Jadi bukan Muhammad Hatta dan bukan A.A. Maramis. Yang paling tepat adalah Johannes Latuharhari. Dulu saya ini juga sering lupa, namun karena nama yang begitu
yang berbeda dengan, artinya nama yang jarang kita dengar ya, itu justru gampang kita hafalkan. Yohanes Latu Harhari. Oke, seperti itu. Eh, jadi bukan Muhammad Hatta, bukan A.A. Maramis, bukan M. Yamin. Ini seorang yang telah mengusulkan dan jasanya sangat besar sekali untuk persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia demi kedaulatan rakyat. Oke, seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah dibahas, kemudian disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus setelah sila pertama tadi diubah redaksinya. Lanjut ke soal berikutnya. Hal yang paling sulit untuk menjadi manusia yang berintegritas adalah ya, integritas ini harus kita siapkan, harus kita pelajari juga karena mau tidak mau kita sebagai ASN ya, calon ASN, sikap-sikap seperti ini harus kita kuasai ya. Siapa tahu nanti di soal ada hal-hal atau soal-soal yang berkaitan dengan integritas ini. Hal yang paling sulit untuk menjadi manusia yang berintegritas adalah apa? A. Perilaku jujur pada diri sendiri, ataukah B. Tanggung jawab, ataukah C. Konsistensi, atau D. Disiplin? Ya, mana yang paling benar? Jawaban yang paling benar adalah C. Konsistensi. Nah, kita lihat ini perilaku jujur pada diri sendiri itu dipengaruhi oleh diri sendiri ya. Jadi tidak ada unsur orang lain. Nah, tidak ada faktor-faktor yang lain. Kalau tanggung jawab itu ya dari dalam hati, dari pribadi kita sendiri. Disiplin juga. Ya. Kalau konsistensi itu kan terus continue berkelanjutan dan konsisten. Kalau dalam Islam itu kan istiqomah ya, istiqomah, konsisten. Itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari diri sendiri juga, kemudian dari lingkungan sosial. Ketika lingkungan sosial itu tidak mendukung, maka kita akan sangat sulit untuk konsisten. Oke, oleh sebab itu maka jawaban yang paling tepat adalah C, konsistensi. Oke. Ini soal ini bertujuan untuk membuka wacana, membuka materi tentang integritas saja. Dan ini nilai-nilai integritas, jujur, komitmen, bertanggung jawab, menepati, setia, menghargai waktu, prinsip-prinsip dan nilai-nilai intinya apa ya, seperti itu. Ini beberapa nilai dari integritas. Oke. Nanti silahkan dicari, dipersiapkan. Selanjutnya, setiap warga negara berhak ikut serta dalam penyelenggaraan negara dengan proses rekrutmen yang akuntabel, transparan, dan efisien. Untuk membentuk karakter penyelenggara negara yang baik dan berintegritas, maka diperlukan, sekali lagi ini soal untuk integritas ya, bagi seorang ASN ya, bagi seorang penyelenggara negara. Berarti ya kita semuanya calon ASN ini, penyelenggara negara yang baik, berintegritas, apa yang harus diperlukan ya? Apakah A. pelatihan bela negara, ataukah B. kode etik penyelenggara negara, atau C. norma dasar, D. tata tertib penyelenggara negara? Maka jawaban yang tepat adalah silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga semakin dekat waktu ini maka akan semakin matang dan faham dan bertambah juga tentang keilmuan kita, kesiapan kita untuk menghadapi SKTT ini. Semoga kita semuanya diberikan kelancaran, kesuksesan, dan akhirnya mendapatkan SK. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.